bahkan nggak kuat buat opening. Aku tuh pengen cerita. Bentar ya, aku nangis bentar. Jadi papa aku itu meninggal tanggal 18 Juli 2021. Itu 2 tahun yang lalu. Dan bulan ini adalah bulan-bulan yang sangat-sangat gak bisa aku lupain banget di tahun 2021 itu. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, papa aku itu kena COVID. Jadi papa aku itu meninggal karena sebenarnya emang udah punya penyakit komplikasi, tapi yang menjadi triggernya, pemicunya itu emang karena COVID yang akhirnya merambat, virusnya itu menyebar ke seluruh tubuh sampai akhirnya dia gak bisa diselamatkan. Jadi awal bulan itu kakakku pulang dari Jogja. Dia terinfeksi COVID, ya akhirnya diisolasi di kita ada rumah itu lantai 2. Pada saat itu ini tuh tanggal-tanggal closingan, awal Juli itu tanggal-tanggal closingan. Aku pulang, aku waktu itu kerja di rumah sakit, kerja berangkat pagi pulang dini hari, berangkat pagi pulang dini hari, gitu terus sampai 1 minggu. Sampai suatu hari Jumat kalau aku nggak salah, aku menyadari sesuatu. Bapakku itu batuk-batuk. Aku tuh nggak pernah ketemu bapak selama 1 minggu. Aku nggak pernah ketemu bapak. Tapi saat itu aku lagi pulang cepet. Aku lupa itu hari Kamis atau hari Jumat. Cuma pada saat itu aku lagi pulang cepet. Abis maghrib, aku dengar kok bapak batuk-batuk. Kenapa? Enggak, cuma batuk aja. Mama juga batuk-batuk. Kenapa? Enggak, apa-apa, batuk-batuk aja. Dari kapan? Dari beberapa hari yang lalu. Kok aku nggak tahu? Kok aku bisa nggak tahu? Aku tinggal satu rumah, tapi aku nggak pernah ketemu mereka, jadi aku nggak tahu. Kakakku kena COVID, tapi dia udah di atas kan. Aku nggak tahu. Pada saat itu Delta itu segitu kuatnya sampai dia nyebar ternyata satu rumah. Pada saat itu akhirnya aku minta bapak mama tuh cek, ayo kita semua ke klinik, kita cek, kita tes PCR, antigen. Waktu itu PCR kayaknya nggak mungkin karena waktu itu PCR hasilnya masih keluar tuh 2 hari, sementara kita butuh hasilnya itu cepet. Aku pengen tahu. Dan ketika dicek, bener, bapak mama positif, aku doang yang negatif. Karena ya mungkin selama ini aku tuh jarang di rumah, jadi mungkin ya nggak sampai kena, tapi mereka yang sehari-hari di rumah mereka kena. Habis itu seminggu, jadi mama sama bapak itu yang menunjukkan gejalanya itu yang parah, itu mama duluan malah. Bapak itu kelihatannya baik-baik aja, padahal yang kita takutin kan bapak ya, karena bapak tuh punya komplikasi banyak banget. Bapak tuh udah stroke 2 kali, bapak juga ada jantung, ada penyumbatan,
bulan itu bulan Juli, bulan April tuh bapak sempat masuk rumah sakit karena jantungnya. Terus ya udah, dokter aku kerja di rumah sakit, dokter aku juga suka nanyain gimana bapak kondisi, karena semua juga tahu bapak itu sakit kan, punya komorbid. Gimana bapak, aku tanya bapak gimana keadaannya? Oke kok, baik-baik aja. Oke, nggak apa-apa dok. Ya udah, nanti kalau gimana hubungin aja rumah sakit ya, ya bawa aja ke sini ya. Akhirnya itu hari udah seminggu lah, dari hari Sabtu, pokoknya udah seminggu dirawat di rumah dengan kondisi bapak yang nggak ada gejala apa-apa. Terus hari Sabtunya itu, ini udah seminggu ya, hari Sabtunya itu bapak mulai nggak nafsu makan, terus juga apa ya, udah malas minum, pokoknya udah kayak gitu-gitu deh, udah gimana ya, udah bikin emosi lah, udah nggak mau makan, udah nggak mau itu. Tapi bapak itu selalu pengen makan apa yang aku makan gitu. Jadi pada hari Sabtu aku memang negatif, tapi aku tetap tinggal di rumah. Information pada saat itu aku tetap tinggal di rumah, aku nggak peduli apapun yang terjadi, aku mau jaga papaku, aku mau jaga orang tua aku. Pada saat itu aku mau ketempelan apa segala macam, bodoh. Aku mau jaga mereka, aku mau di sana, karena kalau kenapa-napa ini mereka nggak ada yang tahu, nggak ada yang bisa gerak cepet gitu. Terus ya udah, hari Sabtu bapak udah gak mau makan, tapi setiap aku masak apa, bapak aku masak ini bapak mau, aku makan nugget bapak mau, aku makan kentang bapak mau. Terus jadi apapun yang aku makan dia masih mau makan. Itu hari Sabtu. Tapi kalau dia dibikinin misalkan bubur, dibeliin bubur atau dibeliin itu, dia nggak mau makan. Jadi dia hanya mau makan apa yang aku makan. itu di hari Sabtu. Terus di hari Minggu itu dia udah gak mau makan sama sekali, untuk bangun dari tempat tidur aja itu dia udah gak bisa, dia udah napasnya udah gitu pokoknya. Nah pada saat itu salahnya kita tuh nggak punya apa yang cek oksigen itu. Jadi kita tuh punya awalnya, tapi jatuh nggak bisa dipakai. Nah oximeter nggak bisa dipakai. Akhirnya ketika dibutuhin ya kita nggak tahu. Nah cuma dari gelagat-gelagatnya kayaknya bapak udah butuh oksigen. Nah dari ini hari Minggu ya, udah sampai hari Minggu aku nyari oksigen dari jam 9 pagi sampai jam 12 yang itu nggak ada sama sekali. Berapapun aku bayar harganya, kalau ada oksigen itu nggak ada sama sekali. Jauh pun kalau emang bisa aku akan ambil, tapi nggak ada sama sekali. Karena pada saat itu parah banget. Jadi orang tuh benar-benar buru-buruan, duluan. Nah akhirnya aku telepon rumah sakit, aku mau bawa bapak aja soalnya bapak kondisinya udah kayak gini. Ya udah bawa aja. Terus kita pengen masukin bapak ke mobil itu nggak bisa karena bapak udah nggak kuat bangun sama sekali. Sementara di rumah itu yang ada cowok cuma kakakku, aku nggak kuat, mama juga lagi sakit juga sama, dan kita kalau gotongan bapak tuh badannya gede banget, mungkin pada saat itu 90 kilo lebih kali ya, mungkin pada saat itu ketika meninggal. Pokoknya itu berat banget. Waktu itu aja ketika bapak sakit, bapak pernah jatuh, itu yang gendong aja sampai 45 orang, gede-gede badannya.
apalagi ini cuma kita berdua, karena kalau minta tolong tetangga kan juga nggak mungkin ya, bapak tuh covid gitu pada saat itu, emang benar-benar lagi parah banget. Akhirnya ya mau gimana lagi, kita ituin ambulan, nyari ambulan pun juga susah banget dapet ya. Di rumah sakit aku ada ambulan, cuma mereka lagi nganter, karena dulu kalau misalkan ada yang gejalanya berat atau rumah sakit yang nggak bisa nampung lagi yang gejala berat ini kan dipindahin ke rumah sakit yang masih ada. Jadi kayak gitu ambulan itu udah padat banget lah, susah banget, sampai akhirnya aku minta tolong bisa nggak dibantu kalau ambulannya nyampe rumah sakit, boleh nggak jemput bapak. Aku udah minta tolong banget deh, udah nggak ada harapan lagi. Aku mau bagaimana, aku nyari semua rumah sakit dekat situ yang punya ambulan, aku udah teleponin ambulan yayasan, ambulan kecamatan, kelurahan, punya siapa aja aku udah teleponin, nggak ada yang bisa bantu. Akhirnya dibantu sama orang UGD aku pada saat itu, namanya Kak Hotma sama dokter Ferji. Makasih banget waktu itu udah bantu buat cari ambulan. Akhirnya dikirim ambulan dari rumah sakit Cikarang ke rumah jam 3 sore bapak dimasukin ke ambulan. Sebelum dimasukin dicek dulu itu oksigennya udah tinggal 60 pada saat itu, udah 64. Terus udah dibawa akhirnya pakai ambulan. Jam 6 aku nyampe, dan waktu itu kan mama sama kakakku juga masih covid, jadi nggak ada yang boleh nganter, yang boleh nganter cuma aku sendiri. Aku bawa mobil sendiri sambil nangis itu udah sambil ngejar ambulan, udah nggak tahu, udah orang ada di depan aku nggak tahu, udah nggak konsen sama sekali. Itu udah kalah kabut, karena mau minta tolong orang juga posisinya aku nggak tahu nih, aku seminggu di sana apakah aku masih selamat, maksudnya masih nggak kena covid atau gimana juga aku nggak tahu. Udah pede aja lah, udah aku mobil sendiri, udah kacau balau pokoknya otak pada saat itu. Nyampe rumah sakit, ini bapak udah nggak sadar ya, bapak udah nggak sadar. Ya udah dok, pokoknya lakuin semua tindakan terbaik yang dokter bisa, aku ikut aja. Ini nanti tindakannya gini-gini, aku ikut aja, aku percaya sama dokter akan lakuin yang terbaik. Karena aku juga kerja di sana kan, aku tahu teman-teman sejawat aku, mereka selalu melakukan yang terbaik. Jadi ya udah, apapun yang mereka lakukan pasti mereka akan mengupayakan yang terbaik gitu. Di situ terus aduh, ketika masuk rumah sakit itu, di rumah sakit dokter bilang ini bapak harus dicariin plasma aku lupa plasma darah, pokoknya dari yang udah pernah kena covid, yang golongan darahnya sama, kalau bisa yang punya komorbid lebih parah dari bapak tapi dia sembuh. Karena dari plasma itu dia bakal nuntun imunnya bapak. Plasma dari orang yang pernah survive dari covid itu dia akan nuntun imunnya bapak untuk sembuh juga. Maksudnya plasma itu tujuannya itu. Tapi seminggu aku cari plasma, Tuhan, itu nggak gampang sama sekali. Itu udah aduh, telepon PMI, telepon
organisasi yang rutin plasma, telepon teman-teman, telepon keluarga, semua orang bantuin untuk cari plasma. It's not easy untuk dapat plasma itu sama sekali, apa lagi dengan prasyarat yang dia udah pernah survive, harus punya keterangan, terus harus pernah survive dari penyakit berat, harus golongan darahnya sama. Ini nggak mudah teman-teman, nggak mudah banget. Pada saat itu kita tuh benar-benar nggak tidur cuma buat titip plasma untuk nunggu bapak, kita ganti-gantian. Ya Tuhan punya jalan lain ya. Setelah 1 minggu, tapi akhirnya 1 plasma itu kita pernah dapat 1 plasma. Jadi ada 1 pasien yang dia itu nggak jadi, dia punya plasma yang golongan darahnya itu sama kayak bapak, tapi nggak jadi dipakai karena keburu meninggal. Akhirnya temen aku yang dari lab itu, ini plasmanya udah dibayar, daripada kalau mau dipakai atau enggak, atau kalau enggak mau dibalikin ke PMI ini gitu. Oh, kalau misalkan bisa cocok ya udah aku mau pakai aja. Akhirnya dapat waktu itu 1 plasma. Nah, muncul masalah selanjutnya. Ternyata baru ketahuan ginjalnya bapak itu juga bermasalah. Selama ini bapak itu kena stroke dari 2013. Jadi dari 2013 itu bapak selalu minum obat rutin, sampai badannya bapak tuh gede banget teman-teman. Ketika meninggal tuh badannya bapak gede banget, dan kita tuh selama ini mikirnya bapak gemuk karena bapak makan tapi bapak nggak olahraga gitu. Jadi kita mikir bapak badan gemuk karena itu, muka bengap, muka gendut, badan gendut gitu, pokoknya semuanya gendut gitu. Kita mikirnya karena bapak nggak olahraga aja. Ternyata itu bermasalah juga di ginjalnya. Nah, ginjalnya itu sudah tidak berfungsi. Kalau misalnya plasmanya itu mau dimasukin, bapak itu harus cuci darah dulu. Tapi dengan kondisi bapak, cuci darah itu nggak memungkinkan. Bapak bisa drop, sampai akhirnya dicoba untuk cuci darah itu sampai 3 kali dan nggak berhasil. Nah, akhirnya hari Minggu, jadi setelah perawatan seminggu di rumah sakit, akhirnya bapak pergi tanggal 18. Dan bapak itu ternyata udah pernah ngasih tanda ke kita sebenarnya. Jadi kakak aku tuh nikah tanggal 17 Juli. Kakak aku nikah 17 Juli, bapak nggak ada tuh tanggal 18 Juli. Jadi ketika kakak aku nikah, itu kita semua keluarga ke gereja tanpa bapak, sedangkan bapak di rumah sakit. Kita harus gimana caranya kita bisa bahagia ketika kakak kita nikah, padahal bapak kita dengan kondisi yang kayak gitu, antara hidup dan mati. Gimana caranya kita untuk ikut bahagia di sana? Tapi jauh sebelum hari itu, bapak tuh pernah bilang kayak gini, nanti abis kakak nikah bapak pulang ya. Bapakku tuh sering ngomong kayak gitu sebelum meninggal. Nanti abis kakak nikah, nama kakakku Han, nanti abis kakak nikah bapak pulang. Kita mikir ya, jadi abis dari gereja kita itu ada resepsi kan. Oh, mungkin maksudnya abis dari gereja
bapak nggak kuat nih resepsinya, bapak mau pulang, tapi ya udah nggak usah pulang pak, nanti aku beliin ini aja kasur di mobil, bapak tidur aja di mobil kalau bapak capek. Tapi enggak, bapakku tetap nanti habis nikah bapak pulang ya. Ternyata pulang yang dimaksud adalah pulang pulang itu selamanya. Jadi itu yang kita nggak pernah notice, bapak tuh nggak pernah jawab, cuma jawab ya udah bapak pulang ya. Kita baru tahu tuh setelah itu. Kenapa aku bikin video ini untuk ceritain ini? Karena aku tuh takut, memori manusia itu kan terbatas ya. Aku takut suatu hari nanti aku akan lupa semua cerita ini. Padahal walaupun ini sakit, tapi ini bukan sebuah cerita yang pengen aku lupain. Aku bener-bener pengen mengingat ini. Ini adalah pengingat aku ketika suatu saat nanti mungkin aku terlalu bahagia. Anda ingat, Anda pernah berada di fase terjatuh Anda jangan terlalu bahagia, karena kebahagiaan itu gak selamanya. Dan ketika nanti suatu saat aku jatuh, aku bisa ingat lagi, aku bisa setel video ini dan aku ingat lagi kalau Anda ketika Anda jatuh nanti, Anda gak perlu takut dan Anda gak perlu nanti gimana caranya aku berdiri. Ini adalah salah satu momen terburuk dalam hidup Anda ya, ketika kehilangan bapak yang Anda tuh deket banget sama bapak. Tapi ketika momen terjatuh ini aja, momen terendah dalam hidup Anda masih bisa berdiri, Anda masih bisa survive sampai hari ini, Anda masih bisa hidup setelah 2 tahun kejadian itu. Jadi ketika suatu saat nanti Anda jatuh lagi, Anda tahu kalau harus berdiri lagi dan selalu ada harapan untuk hari depannya buat Anda. Jadi pesannya untuk teman-teman yang masih punya orang tua, kalau disayangin orang tuanya. Anda kehilangan orang tua itu bukan hal yang mudah. Kehilangan siapapun lah, orang tua, kakak, beradik, itu bukan hal yang mudah. Jadi sayangi apa yang kalian punya, hargai rata-rata apa yang kalian punya saat ini, karena kalian akan rindu suatu saat nanti saat kalian sudah kehilangan ini semua. Sorry, itu aja sekian cerita pada hari ini. Sampai berjumpa di waktu komentar kita selanjutnya. Bye bye.